Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yosef Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi. Tribuners, kita hari ini akan membahas sesuatu yang pasti Tribuners sering mendengar atau membaca, yaitu terkait pinjol atau pinjaman online. Nah, tapi ini ada istilah lain, pindar atau pinjaman daring. Nah, apa bedanya nanti kita akan bahas dengan narasumber kita yang sangat spesial datang ke Jambi hari ini, yaitu Pak Kuseriansyah atau kita panggil dengan sapaan akrab Pak Kus. Beliau adalah Presiden Director dari salah satu platform besar di Indonesia yang namanya adalah Krediwan. Krediwan ini berada di bawah PT Inovasi Terdepan Nusantara. Dan Krediwan ini juga tergabung dalam AFPI, Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Baik, kita sapa dulu Pak Kus. Apa kabar Pak Kus? Alhamdulillah Sehat-sehat? sehat Mas Yoso. Oke, sehat-sehat. Dan Tribuners, fun fact-nya beliau ini orang Jambi sebetulnya. Ya Pak Kus ya? Siap. Lama di Jambi. Ya. Dari kecil kemudian Dari sampai kecil SMA Pak ya? Dari SD di Muarabungo. Oke. SD pindah ke Jambi sampai lulus SMA. Oke, beliau ikut orang tuanya Pak ya? Orang tuanya kebetulan bertugas di Jambi. Tapi setelah SMA keluar Jambi Pak ya? Setelah SMA saya meneruskan sekolah di Bandung di Universitas Pajajaran. Pajajaran. Lalu kerja di Jakarta. Oke. Jadi sesekali aja nih Pak Kus pulang ke Jambi. Sekali pulang. Masih bisa bahasa Jambi tapi? Bisa lah. Bisa, masih bisa dikit-dikit. Bisa. Oke, Tribuners. Nah, beliau karena orang Jambi jadi tidak terlalu kesulitan dengan adaptasi di Jambi. Beliau nyampe di Jambi dan kemarin ke Universitas Jambi juga diskusi di Unja Pak ya. Betul. Kemudian sekarang ke media dalam rangka sosialisasi lah ya Pak ya. Sosialisasi. Terkait dengan literasi keuangan, literasi pinjaman daring ya. Pinjaman daring. Oke. Betul. Baik Tribuners, kita langsung bahas tadi. Saya tadi spill di awal. Pindar dan pinjol. Nah, belakangan ini itu muncul istilah pindar dari teman-teman vintage atau teman-teman platform pinjaman ini yang kemudian semakin dipopulerkan lah oleh teman-teman vintage ini. Nah, apa bedanya dengan pinjol? Apa dengan kalau secara harfiah sama, online dan daring sebetulnya. Betul. Kan dalam jaringan. Kalau pertemuan itu pertemuan online dan pertemuan daring. Online itu secara jaringan. Kalau daring itu kan secara tatap muka. Silakan Pak Kus, apa itu pinjol dan pindar Pak Kus? Ya, Mas Yoso, saya pertama-tama mau terima kasih dulu. Oke. Kami Sama-sama, ada kesempatan silaturahmi dan sharing-sharing di Tribun dan juga untuk Tribuners ya. Iya. Senang sekali kami hari ini ya sedikit sharing lah tentang pinjaman daring. Oke. Kalau pinjaman daring ini masyarakat taunya pinjol. Pinjol. Pinjaman online. Pinjaman online ini kalau dulu menurut penelitian dari LPM UI dan lain-lain, ini masih dianggap sebagai alternatif akses pinjaman. Oke. Dulu ya. Tapi sekarang ada hasil riset dari Segara Institute menyebutkan bahwa pinjaman online, pinjaman daring ini sudah menjadi lifestyle masyarakat. Artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan saya meyakini kebanyakan dari kita juga sudah mendengar, sudah tahu, mengalami, atau paling tidak mendengar. Nah, problemnya adalah pinjol ini lebih berkonotasi negatif. Kenapa itu Pak? Konotasi negatifnya begini, satu dianggap bunganya tinggi. Oke. Orang pinjam karena di pinjol ini tidak ada kontrak, bunganya tinggi, bunga berbunga, itu persepsi masyarakat. Yang kedua, dianggap pinjol ini penagihannya tidak beretika, barbar, pakai kebun, tidak manusiawi lah. Tidak manusiawi. Nah, itu ketiga, pinjol ini dianggap sebagai melakukan penyebaran data pribadi secara melawan hukum. Nah, tiga ini stigma negatif ini berat sekali. Nah, padahal sebenarnya realitas di pinjol ini ada dua. Karena pinjol ini di Indonesia market gap-nya kita ini tinggi sekali. Menurut data World Bank, kredit gap Indonesia itu tahun 2026 itu 2.400 triliun. Kredit gap. Kebutuhan pinjaman untuk UMKM di Indonesia itu ada 4.200 triliun yang tersedia oleh lembaga perbankan, multi-finance ataupun fintech itu baru 1.900. 1.900. Gap-nya kurang lebih 2.400 triliun per tahun. Nah, jadi karena ini
market yang besar, ada gula, ada semut. Jadi di antara gap yang besar ini, yang bermain di market ini ada dua. Ada pinjaman online yang berizin OJK. Mereka mendapatkan izin, diawasi OJK, memenuhi persyaratan legalitas, kompetensi sumber daya, teknologi yang harus digunakan, itu ada standarnya. Harus tersertifikasi ISO 27001. Nah ini yang berizin OJK. Termasuk Kredi One ya? Termasuk Kredi One. Nah di luar itu bahkan mungkin lebih besar ukurannya. Kami pernah mengobservasi, menganalisa pinjaman online ilegal yang tidak berizin, yang tidak pakai prosedur melewat negara atau lembaga OJK gitu ya. Besarnya mungkin lebih dari 2 kali pinjaman daring yang resmi. Nah, yang pinjaman online yang ilegal, mereka beroperasi di luar yuridiksi hukum kita. Nggak peduli dengan undang-undang perlindungan konsumen, nggak peduli dengan masalah pidana, nggak peduli dengan peraturan OJK, mereka nggak peduli. Mereka salurkan dana, mereka akan tagih dengan cara apapun, termasuk dengan cara yang tidak manusiawi tadi. Nah, kami merasa pada satu titik kami harus bisa dibedakan kalau masyarakat framingnya negatif, padahal kami ini untuk menjalankan usaha ini harus comply dengan berbagai macam peraturan dan perundang-undangan. Ya, regulasi ya. Jadi kami dirugikan dengan operasional dari pinjol ilegal ini. Lalu muncullah gagasan kita mendisasosiasi. Kami bukan pinjol, tapi kami pinjaman daring. Nah, kalau pinjaman daring apa? Satu, ya udah pasti berizin OJK. Diawasi OJK ya? Diawasi OJK. Dan kami kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap POJK, itu bisa disanksi oleh OJK. Bahkan yang ekstrim dan banyak kejadian. Dicabut izin, Pak? Dicabut izinnya. Ada yang dibukukan, ada yang dicabut izinnya. Nah, itu realitas yang kita hadapi gitu ya. Dan itu ada kejadian seperti itu, Pak ya? Ada. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Sebagai informasi aja dulu jumlah pinjaman daring yang berizin OJK ini jumlahnya sampai 162. Ya, yang berizin ya? Dulu namanya terdaftar. Terdaftar, lalu berizin. Terdaftar banyak yang kemudian gagal karena berbagai alasan. Ada yang mengembalikan tanda terdaftar. Ya sekarang yang berizin hanya 90 dari 162 tadi. Dari 162. Di awal-awal dulu masih di tahun 2019 ya. Nah, begitu Mas Yoso. Jadi kami melihat bahwa pinjol ilegal ini harus dihindari oleh masyarakat. Karena prakteknya sangat membahayakan. Kemudian tidak beretika. Dan yang paling kita khawatirkan adalah ketika Tribuners misalnya sampai mengklik link yang dikirim oleh pinjol ilegal, itu semua data di gadget kita, di handphone kita langsung terserap oleh mereka ya. Otomatis kita memberikan consent, persetujuan bahwa silakan akses dan gunakan untuk apapun ya. Untuk apapun. Makanya mereka caranya barbar karena ya kalau yang pinjaman daring kita hanya boleh mengakses 3. Apa itu, kamera, mikrofon, location. Kamera itu untuk selfie. Mikrofon untuk komunikasi, verifikasi, location untuk mendetek keberadaan yang mengajukan pinjaman ini fiktif atau enggak. Nah, hanya tiga ini. Tapi kalau pinjol ilegal, kita klik linknya, itu kita memberikan persetujuan bahwa semua data yang di handphone kita itu di-upload di server mereka. Makanya mereka nggak pernah khawatir. Misalnya Mas Yoso mau mengajukan pinjaman siapa, misalnya temannya 2 juta, mereka langsung setujui, nggak pakai credit scoring. Kalau kami nggak pakai analisa lagi gitu Pak ya. Tapi mereka menganalisa tentang real yang mengajukan, tapi sampai credit scoring nggak perlu. Mereka yakin kalau yang pinjol ilegal, kalau diberi pinjaman pasti bayar karena mereka menggunakan data pribadi yang sudah mereka upload di server mereka. Artinya Tribuners ini kita pindar, sebetulnya pinjol juga, tapi karena pinjol itu banyak yang ilegal tadi, itu kemudian membuat citra dari vintage sendiri jatuh, kemudian kita buat yang namanya istilah pindar, begitu Pak ya. Nah, mungkin Tribuners pengen tahu nih Pak, membedakan pindar dan pinjol ilegal tadi itu gimana Pak? Ada beberapa ya, ada beberapa. Satu,
Kalau pinjol ilegal itu dia pasti menawarkan produknya itu bukan lewat platform-platform seperti di Google Play Store. Dia biasanya pakai internet. Pakai link di internet. Langsung di browser, Pak ya? Ya, browser. Dia kasih link. Ya, kasih link. Dia kasih link lewat SMS ataupun lewat WA. Anda misalnya nanti statementnya Anda butuh dana 20 juta, klik link ini. Nah, klik link itu kalau ilegal itu langsung kita memberikan consent semua data di handphone kita. Nah, jadi kami sangat tidak menyarankan. Jadi kalau yang Tribuners mengaksesnya lewat link, tapi mengaksesnya lewat Play Store. Jadi kalau yang legal itu mesti dia akan download dulu di Play Store, Pak ya. Mestinya begitu ya. Iya. Karena untuk masuk di Play Store itu harus ada izin. Izin OJK baru boleh masuk. Jadi sekarang ini yang ilegal. Nah, problemnya adalah sekarang yang ilegal ini beroperasi dengan cara membuat seolah-olah yang ilegal ini yang sama dengan legal. Apa itu, Pak? Kalau dulu sebelum ada ini sejak ada Undang-Undang P2SK, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Setelah ada undang-undang itu disebutkan bahwa mereka yang melakukan usaha kegiatan pinjaman online ilegal yang tidak berizin OJK dianggap melawan hukum, ada pidananya. Nah, dulu mereka kan namanya macam-macam, dana petir misalnya, namanya banyak sekali, dana petir, kemudian uang kilat, ya aneh-aneh, dan mereka nggak khawatir dulu menampilkan sosok ilegalnya. Setelah Undang-Undang P2SK, mereka berusaha memirip-miripkan. Misalnya ini, Krediwan. Krediwan kan saran kita lihat di website OJK. Kalau ada di website OJK itu berarti legal. Tapi jangan salah, di era digital ini beda satu karakter, beda alamat. Misalnya kalau yang legalnya Krediwan, ilegalnya dia kasih Krediwan _. Ya, dibedakan dikit aja dia, Pak ya. Satu aja. Nah, lalu misalnya Tribuners atau masyarakat lihat OJK, ada Krediwan. Diklik, tapi dikliknya di website. Bukan ke Play Store tadi ya. Langsung di APK website lah ya. Masuk, itu ilegal. Data pribadi kita udah disedot. Dan oleh ilegal itu data pribadi yang mereka kuasai dipakai untuk menagih. Artinya sebenarnya modus umum juga, Pak ya, kayak kami di media ada juga yang meniru nama Tribun nih. Mirip-mirip kayak gitu, Pak ya. Iya, kalau Tribun kan branded ya. Jadi pasti banyak orang yang ilegal buat-buat aja kayak mirip Tribun ya. Betul. Dan sebagian besar literasi masyarakat untuk membedakan beda karakter itu beda alamat. Itu kan masih lemah, betul. Masih lemah. Baca sepintas kemudian dia langsung ambil keputusan gitu kan. Kalau di Tribun juga gitu ya. Sama, Pak. Di media banyak, Pak. Ya? Tribun mengaku-ngaku Tribun, dia bikin website betulan Tribun gitu. Lumayan dia pasti langsung dapat viewer, paling nggak orang-orang yang penasaran. Dengan Tribun. Ini Tribun apa ini? Betul. Sama di kami juga gitu. Dia buat yang namanya CS Krediwan. Jadi dia bilang Anda ada masalah dengan pinjaman. Ada CS, nomor CS-nya. Nah, dikasih hubungi kami CS. Dihubungi, ternyata di sana sebenarnya fraudster. Ada dua fraudster. Fraudster yang mau menguras limit di Krediwan. Ada juga itu yang pinjol ilegal. Nah, Pak Kus, tadi satu itu berarti dia ada di OJK ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang ilegal bunganya tinggi. Bunganya tinggi itu nggak ada batasan. Nggak ada batasan itu kita bisa pinjam 1 juta dalam waktu 1-2 bulan, pinjaman 1 juta bisa jadi 5 juta. Itu udah pasti ilegal. Sudah hampir nggak masuk akal itu, Pak ya? Hampir nggak masuk akal. Nah, kalau kita kan ada batasan. Dari OJK itu berapa, Pak? Maksimum 0,3% sehari. Tapi sehari. Tenornya pendek-pendek. Ya kan, orang kalau menghitung disetahunkan, jangan disetahunkan. Tenornya itu hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan itu sebenarnya bagi usaha-usaha ini ya, usaha-usaha informal, banyak misalnya ke tukang gorengan, gorengan jual modalnya 300.000, kalau laku semua
dapatnya bisa sampai 600.000. Ya kan, kalau nggak laku semua dapatnya 500.000. Which is itu lebih dari 50% per hari. Income-nya. Kalau dia bayar dana bridging itu 0,3% per hari, sebenarnya itu lunak. Walaupun memang kesannya kok tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank. Karena ada resiko. Kami kenapa bunganya relatif lebih tinggi? Karena ada resiko. Memberikan pinjaman ke sektor informal, resikonya itu tinggi yang kadang-kadang nggak bisa kita kira. Misalnya, kami udah kasih pinjaman nih, untuk misalnya dia pasar malam besok. Tahu-taunya besok itu hujan deras seharian. Dia nggak buka tuh pasar malamnya. Income-nya nggak ada kan? Income nggak ada. Ya gimana dia mau bayar? Kami ada resiko kan? Pembayaran dia jadi tertunda. Atau misalnya dia pinjam ke kita kan kita tanpa jaminan. Kita pinjam ke kita, tahu-tahu kasarlah untuk pasar malam, tahu-tahu mau mulai dagang besok, anaknya ada yang sakit, ya kan? Berarti dananya dipakai untuk itu. Usaha yang ininya mungkin tertunda, nggak full. Itulah resiko tinggi, di cover dengan bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan perbankan. Tapi kalau melihat dari revenue usaha di lapangannya itu sebenarnya ringan. Itu kurang lebih. Kemudian yang berikutnya lagi ya, ciri-cirinya lagi, mereka nggak punya kantor. Kantor resminya nggak ada, Pak. Kantor resminya nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di aplikasi dia nggak menyebutkan alamat. Karena apa? Karena dengan mereka dilarang sekarang, dilarang karena dianggap melawan hukum. Mereka servernya disimpannya di luar negeri, nggak di sini. Jadi yang beroperasi di sini, tapi servernya sebenarnya di luar negeri. Kalau kita yang di OJK ini di sini semua. Harus di sini. Harus di sini. Dan kantornya minimal ada satu di Jakarta, walaupun harus di daerah nggak ada ya. Dan harus punya kantor. Dan kalau kita kan sama, pengurusnya itu harus sertifikasi. Dan harus fit proper test OJK. Nah, fit proper test OJK ini juga nggak gampang. Kalau orang punya, katakanlah negatif. Atau rekornya ya, track recordnya. Negatif record lah. Ada blacklist. Atau punya pinjaman yang macet, itu nggak bisa jadi pengurus di pinjaman daring. Pengurus ini maksudnya secara direksi komisaris ya. Dia punya pinjaman macet, dia harus beresin dulu itu. Atau dia punya catatan dulu pernah memimpin satu perusahaan, tapi perusahaannya sampai bangkrut. Itu nggak bisa masuk. Atau ada catatan-catatan pengadilan dan lain-lain. Jadi memang seleksinya orang yang menjalankan ini itu dia harus seleksi lolos ya. Lolos secara legal formal, kompetensi dan etika. Begitu. Jadi Tribuners tadi ada 3 ya setidaknya Pak ya. 1 itu dia pasti resmi ke Play Store ya. Kemudian kedua ada kantor, ketiga tadi apa Pak? Ketiga tadi dia soal bunga tadi ya. Soal bunganya ada batasan. Ada batasan ya. Kalau itu yang ilegal tanpa batasan. Bisa 2-3 kali lipat lebih ya. Dan penagihannya juga kami merasa beda. Untuk menagih di industri pindar, seorang itu harus punya sertifikasi. Harus training dulu. Setelah training, ujian sertifikasi. Harus lulus. Kalau nggak lulus nggak bisa nagih. Nah, tapi memang kan gini, kalau nagihnya barbar, tidak manusiawi, udah hampir inilah ya, saya katakan 90%, itu pasti dari pinjol ilegal. Ada yang ini nanti ada yang komplain, ini saya ada juga yang legal, tapi nagihnya kayak ilegal. Kalau kami yaitu oknum. Maksudnya dan itu ada sanksi Pak ya? Ada sanksi dan dia bisa dipecat. Kalau dia punya bukti menagih secara tidak manusiawi, dia bisa diberhentikan. Dan memang aturannya harus diberhentikan. Jadi tapi memang tetap aja kadang-kadang ada yang hilang, ya kan? Atau ada yang lagi kondisinya tidak baik. Harusnya dia regulernya menagih dengan baik, tapi jadi kasar. Nah mungkin Tribuners pengen tahu juga Pak hak dan kewajiban seorang peminjam ya. Mungkin mulai dari kewajiban dulu kali ya. Kewajiban seorang peminjam itu ketika dia sudah pinjam apa aja sih Pak? Jadi kalau pinjam sebenarnya kita di luar persyaratan. Ada satu yang lebih fundamental. Jadi ketika orang mau meminjam, sebaik-baiknya gitu ya, pinjam itu karena memang ada kebutuhan.
bukan keinginan atau bukan karena minjam coba-coba, bukan pinjam karena FOMO, bukan pinjam karena ada link yang lewat depan mata. Jadi basicnya itu Tribuners itu kalau mau pinjam harus dicek di diri kita ada kebutuhan apa gitu ya. Kalau kita punya kebutuhan nggak harus bisa di cover dengan dana cash kita, cover saja, kenapa harus pinjam? Bahasanya kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kalaupun kita ada kebutuhan, maka kita harus pastikan bahwa ketika meminjam itu kita harus punya sumber income untuk membayar. Karena pinjaman itu mau dari perspektif agama, mau dari perspektif moral, etika harus dibayar. Karena apa? Kalau kita pinjam itu berarti kita menggunakan uang hasil kerja orang lain yang harus kita apresiasi. Jadi kalau pinjam wajib bayar. Artinya mengukur kemampuan. Betul. Bisa membayar itu. Kita harus punya itu. Kemudian yang ketiga kan saran-saran dari financial planner. Kalau kita pinjam itu maksimum cicilan kita itu maksimum itu 30% dari pendapatan total income kita. Kalau lebih dari itu biasanya udah mulai sesek. Udah mulai sesek. Nah, itu kalau general. Nah, kalau di misalnya mau pinjam di Credit One, tentu persyaratan umum kita terkait dengan usia. Ya, kita itu usianya boleh 17 tahun tapi sudah menikah. Kalau belum menikah harus 21 tahun. Ya. Jadi banyak tuduhan bahwa pinjaman daring, pinjol itu relate dengan judol. Anak-anak katanya SMP, SMA, katanya. Judol langsung pinjam di pinjol. Nah, itu kami bantah. Profil usia kami itu 17 menikah, 21 single. Ya kan? Jadi harus orang yang harus orang yang punya kemampuan. Karena anggapan kita kalau dia sudah menikah umur 18 tahun pasti dia punya income toh. Punya income. Karena dia menikah. Dia ada dorongan tanggung jawab keluarga gitu ya. Kalau yang ilegal tadi 2-13 tahun diterima itu, Pak? Katanya ya asal punya HP. Karena apa? Mengerikan sekali ya. Karena apa? Ujung-ujungnya diteror anaknya. Anaknya nggak tahan pasti orang tuanya. Akan beresin. Betul. Keluarganya, pamannya. Betul. Jadi kalau pinjol ilegal itu mereka tagih gitu ya. Mereka kasih pinjaman, mereka yakin bisa menagih karena apa? Aset pribadi kita sudah di tangan mereka. Ya, digital ya, di tangan mereka. Kalau ada beberapa kasus jatuh tempo, nanti jam 2 tolong bayar ya. Kalau jam 2 belum bayar, nanti saya akan publikasikan di sosmed, di Facebook atau Instagram foto yang ini. Foto kita mungkin lagi ini ya pribadi gitu ya. Lagi nggak enak dilihat umum, kita dilihatin. Mau perempuan mau laki-laki begitu. Nah, orang Indonesia kan kita malunya tinggi. Kita punya harga diri, ya kan? Jadi karena dipaksa begitu dengan berbagai cara harus mengembalikan uangnya harus ada. Gimana harus ada. Nah, itu ininya. Itu tadi kewajiban. Nah, kalau haknya si peminjam ini apa, Pak? Kalau hak peminjam kan begini. Peminjam itu harus haknya perjanjian ada perjanjian. Pinjaman itu dituangkan dalam perjanjian. Jadi kalau menurut Pak Mahfud MD, mantan dulu Menko Polkam, kalau pinjaman online yang ilegal, yang tidak ada perjanjian pinjam-pinjam, itu boleh tidak dibayar. Ya kan gitu ya. Secara negara, secara hukum. Nah, tapi borrower atau peminjam itu berhak untuk melihat ada perjanjian dan dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Ya, haknya itu adalah mendapatkan informasi yang benar tentang apa? Tentang berapa pinjaman, berapa suku bunga, berapa biaya administrasi atau biaya-biaya lain yang dikenakan dan bagaimana cara membayarnya. Jadi kadang-kadang ini juga sama, banyak pengguna kita ini kan segmennya itu unbankable, orang yang baru pertama kali. Nah, banyak udah tahu produknya, pencet-pencetnya ahli, tapi sebenarnya nggak tahu ini produk ini gunanya untuk apa dan resikonya untuk apa. Ya akhirnya diikut aja ininya, ikut pinjam ya kan tanpa tahu ada resiko, tanpa ada kewajiban gitu. Nah, jadi dia para pengguna itu punya
punya hak gitu ya untuk transparan lah intinya Pak ya. Transparansi produk, Oke. Transparansi biaya, transparansi bunga, transparansi cara untuk melakukan pembayaran ya kan, kemudahan seperti itu. Saya kira itu hak paling dasar. Paling dasar ya. Paling dasar. Kemudian hak yang lain ya hak untuk kita memiliki customer service. Jika ada informasi atau masalah, dia bisa ngadu kemana nih gitu ya. Kita punya pusat pengaduannya, customer service yang punya service level agreement. Maksimum itu harus dijawab. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya. Itu hak-hak dasar dari hak diperlakukan dengan baik oleh tim penagihan. Ya, manusiawi tadi Pak ya. Penagihan manusiawi. Kurang lebih gitu Mas. Baik, itu tadi Tribuners seputar pinjol dan pindar gitu kan. Sekarang kita masuk ke perkembangan industri pindar saat ini. Saya sudah ngomong pindar-pindar terus ini Pak sekarang. Makasih. Oke, kira-kira kebutuhan masyarakat terhadap pindar ini Pak di Indonesia ya Pak ya. Mungkin nanti bisa spesifik ke Jambi juga. Apakah memang terus tumbuh Pak? Ya, terus tumbuh. Jadi memang gini ya, kalau pinjaman daring ini kan apa sih istimewanya? Sehingga dia dibutuhkan. Nah, jadi istimewanya adalah kita ini mudah. Buka handphone, download aplikasi, register, bisa langsung lakukan pinjaman. Nggak harus ke kantor, nggak harus keluar rumah gitu ya. Nah, kita mudah. Kita gampang aksesnya dan mudah juga persyaratannya. KTP, selfie, ya NIK gitu ya. Kemudian informasi tentang penghasilan itu cukup. Nah, tapi bukan berarti kita nggak pakai analisa. Pakai analisa, kami terkoneksi dengan berbagai data-data alternatif. Jadi kalau dimasukin satu NIK, kami udah dapat tuh profil resiko orang itu seperti apa, tahu. Mau dikasih pinjaman berapa, itu kita juga sudah tahu ininya. Ini kaitan dengan BI checking gitu Pak ya? Nah, termasuk BI checking. Jadi profiling ini kami lakukan gitu ya, dan itu dengan menggunakan teknologi. Jadi yang ketiga, pinjaman daring ini bisa diakses 24/7. 24 hari, rasanya 24 jam 7 hari ya. Hari itu nggak ada yang 24/7. Jarang lah. Mungkin ada yang digital rata-rata bisa. Jadi jam 8 pagi, jam 8 malam itu masih ada. Itu traction tertinggi. Orang menggunakan pinjaman daring itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam, penggunaannya menurun. Tapi tetap bisa diakses. Bisa mengajukan, walaupun nanti diresponnya jam 8 pagi. Tapi beberapa kondisi, jam 9 malam, jam 10 itu masih dilayani. Masih dilayani ya? Nah, kita memang khusus jam 8 itu terutama dalam rangka menghindari kita digunakan oleh judol. 8 malam sampai 8 pagi itu filternya dikecilin. Ya, filternya maksudnya jadi gimana Pak? sedikit yang bisa masuk. Kondisi-kondisi tertentu. Sangat selektif artinya di jam-jam itu. Orang yang grade-nya, grade resikonya itu rendah banget grade ya. A, grade B. Itu bisa masuk. Karena judol rata-rata malam Pak ya. Malam sampai subuh. Dan rata-rata pemainnya grade F. Grade F, grade F atau ada sampai G. Maksudnya grade resikonya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini kalau di siang hari masih kami layani. Caranya gimana? Dia minjam 2 juta, ya mungkin kami setujuin 500.000. Ya. Tidak semua Pak ya. Resikonya disesuaikan. Kalau malam nggak bisa. Nggak bisa. Grade yang rendah itu nggak bisa lolos. Karena dugaan kuatnya itu diajukan kalau grade A, grade B mungkin pedagang, pengusaha atau juga mungkin karyawan itu biasanya masih bisa masuk. Nah, dengan tiga itu dikombinasi dengan situasi demand. Gimana sih tentang market pinjaman daring ini di Indonesia dan bahkan juga di Jambi. Jadi kalau di Indonesia pinjaman daring ini karena kredit gapnya tinggi, jadi jangan ditanya demand, jangan ditanya berapa banyak yang butuh. Yang butuh banyak sekali, 2.400 triliun tidak terlayani, 1.900 sudah terlayani. 2.400 masih belum terlayani. Artinya kalau penyedianya berarti kalau di Indonesia, bukan Indonesia aja, Indonesia Jambi, berapa aja dana disalurkan ya? Ada yang mau, ada yang mau menggunakan. Cuma tergantung kami mau ngambil yang risk
profilnya seperti apa. Mau resiko tinggi banyak, kalau mau resiko menengah lebih sedikit, kalau resiko rendah lebih sedikit lagi. Jadi demand-nya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Nah, karena didukung juga dengan situasi demografi populasi Indonesia. Ya juga besar populasi Indonesia ini kan populasi Gen Y, Gen Z. Gen Z kita anggap sudah native di digital. Dari kecil sudah digital, sudah gadget. Handphone, gadget. Dia mau dipegang akses aplikasi aja, suruh download apa, lebih cepat jauh dari saya. Mereka sudah refleksnya udah gampang, dan dengan demikian akses mereka gampang. Cuma isunya literasinya rendah, ya kan? Jadi dengan digital native, banyak usia muda, bonus demografi lagi. Kalau bonus demografi itu maksudnya apa? Setiap tahun usia muda produktif yang masuk ke pasar itu jumlahnya masih meningkat sampai tahun 2030, mungkin sampai 2035, ya kan? Beda dengan di Cina. Di Cina sekarang usia muda yang masuk di angkatan kerja menurun penduduknya aja menurun. Kita masih naik sampai 2030, 2035. Itulah yang menjadi trigger demand untuk terakses dengan pinjaman daring yang digital ini setiap tahun naik. Justru naik Pak ya? Naik. Kalau setiap tahun naik berarti setiap bulan juga naik. Betul. Jumlahnya naik. Nah, tinggal memang ya nanti PR beratnya di edukasi dan edukasi ya. Tapi dengan demand yang sangat besar terus tumbuh, berarti sangat terbuka untuk muncul platform-platform baru itu Pak. Kalau platform baru saat ini pinjaman daring yang berizin OJK itu masih moratorium. Oh, moratorium belum ya. Belum dibuka lagi. Belum dibuka. Mulai kapan tuh Pak moratorium kemarin? Moratoriumnya rasanya di 2019 atau 20 ya. Sampai sekarang. Kenapa Pak alasannya di moratorium? Ya, yang sekarang kan udah banyak. Sudah banyak platformnya. Platform yang ada diminta konsolidasi, memaksimumkan. 90 ini Pak ya. Ya, memaksimumkan. Makanya kami setiap waktu direview OJK, setoran modalnya harus memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat dia diminta mengembalikan. Kemudian semua ketentuan tentang harus memiliki direksi, pengurus tadi Pak ya. Pengurus yang tersertifikasi dan lulus fit proper test itu juga sama. Ya contohnya kemarin aja 160-an tinggal 90 Pak ya. Artinya tidak mudah juga untuk menjalankan ini platform Pindar ya. Dan salah satunya lagi kalau di Pindar ini kami diwajibkan memiliki sertifikasi ISO 27001. Itu tentang keamanan data dan informasi. Perlindungan data. Jadi kan banyak masyarakat yang nanya, kalau saya store data ke pinjaman daring, data saya aman nggak? Nah, kami karena subject to ISO 27001, mulai dari office boy sampai presiden direktur harus lolos training keamanan data dan informasi ini. Jadi hal-hal kecil kita concern, laptop ditinggalkan di ruang kerja nggak boleh dalam keadaan dicolok, dicolok koneksi internet, dicolok listrik. Itu semua dalam rangka apa? Menjaga keamanan data dan informasi dari pengguna. Baik, Pak pengen tahu nih Pak. Kira-kira kelompok masyarakat apa nih? Mungkin 3 besar lah pengguna platform Pindar. Kelompok masyarakat apa Pak yang paling besar? Jadi kalau secara usia memang usia dari 21 tahun sampai 45 itu paling besar. Paling besar ya? Paling besar. Tapi Gen Y, Gen Z itu paling besar. Itu segmen paling besar pengguna kita. Lalu memang kalau kami di Krediwan karena sedikit lebih konservatif, usia yang lebih senior sampai 54 itu juga cukup banyak. Dari 34 sampai 54 itu juga cukup tebal. Tapi tetap memang porsi terbesarnya Gen Y sama Gen Z. 20-an sampai 40-an itu Pak. Mereka banyak yang masuk menjadi angkatan kerja, punya income, punya usaha, dan mereka sudah biasa dengan digital. Mereka gampang download, register. Untuk Gen Y kan rata-rata sudah tarafnya mapan lah sekarang kan, usia mapan mestinya ya. Gen Y sudah mapan, mereka sudah mapan dan risk profile dirinya, scoring dirinya itu sudah kebentuk. Nah ini juga sama nih Mas Yoso, ini penting juga di era digital ini.
semua jejak digital kita itu ada rekamannya, bisa dianalisa. Bukan cuma rekam jejak di sosial media, tapi rekam jejak di transaksi keuangan bisa dimonitor. Saya berikan saja saya satu NIK, mau tahu apply di tempat saya bisa langsung tahu profil resikonya seperti apa. Pekerjaan dia apa dan sebagainya. Kita bisa cek karena kita menggunakan kerjasama secara legal dengan platform-platform alternatif credit scoring yang berizin OJK. Nah, jadi kita bisa tahu tuh informasinya. Dia punya pinjaman di tempat lain. Nah, ini penting nih untuk Tribuners, terutama di Jambi ya. Karena kita ini sebenarnya sadar nggak sadar, kita ini punya scoring diri kita itu ada. Karena itu maka jagalah scoring diri. Jangan buat scoring kita itu rendah. Karena kalau buat scoring kita rendah, kita kemana-mana ditolak orang. Ketika kita butuh susah kita, Pak. Susah. Ini kalau di Cina itu orang kalau mau mantu mertuanya cek dulu calon dilihat dulu, Pak ya. Sana sini. Jangan-jangan katanya masuk jadi mantu saya hutangnya segunung. Hutang enggak apa-apa, hutang segunung enggak apa-apa, tapi lancar. Lancar ya, betul. Jadi jangan sampai hutangnya sedikit macet. Iya kan? Sudah sedikit macet. Apalagi yang segunung. Kalau hutang besar nggak masalah. Asal punya kemampuan, kita punya sumber membayar karena usaha ataupun karena income pekerjaan. Oke. Bagus, tadi sudah di-spill sedikit dengan pertumbuhan Pindar sekarang, demand-nya masih besar dan sebagainya. Terkait dengan literasi keuangannya mendukung nggak Pak sekarang, Pak? Kemudian apa yang Krediwan lakukan untuk literasi keuangannya? Inilah memang PR dan masalah kita bersama. Dan kami juga merasa, kami terima kasih sekali bisa ada kesempatan bisa sharing diskusi di Tribun. Karena apa? Karena isu terbesar kita itu salah satunya adalah literasi. Jadi ada hasil riset dari negara ya, Sekretariat Inklusi Keuangan. Dia ada meriset tentang berapa inklusi keuangan indeks Indonesia. Lalu berapa literasi indeks? Kalau inklusi keuangan, indeks inklusi keuangan kita itu kurang lebih sudah 80 hampir 90%. Inklusi keuangan itu apa? Orang dewasa sudah menggunakan jasa keuangan. Apakah itu tabungan, pinjaman ataupun investasi. Itu sudah 90%. Ya. Bagus angkanya, Pak ya. Angkanya bagus. Walaupun kalau dibandingkan dengan Cina, kita ketinggalan hampir 10 tahun. 90% itu di Cina itu tahun 2010 lah yang lalu ya, 2016 yang lalu ya. 2014 yang lalu. Di kita baru tahun-tahun ini. Problemnya, literasi keuangan kita baru 60. Indeks literasi keuangannya 60. Baru 60%. Berarti gapnya tuh 20 hampir 30%. 30%. Artinya apa? Di antara orang-orang yang menggunakan layanan jasa keuangan, 20% itu nggak tahu. Resikonya apa, bagaimana cara pemanfaatannya secara persis, dia nggak tahu. Apakah dia minjem ini kebutuhan kah atau keinginan? Betul. Gitu. Nah, 20% inilah yang jadi target pinjol ilegal. Oh, justru menyasar ke itu Pak ya, pinjol ilegal ya? Pinjol ilegal kan nggak perlu literasi keuangan. Betul. Semakin orang nggak punya literasi, semakin bagus. Orang yang terliterasi kan tahu harus ada kantor, harus. Kalau literasi keuangan tinggi, masyarakat akan lebih kritis. Betul. Akan lihat nih, misalnya Krediwan _ ini bukan. Karena udah teredukasi, literasi. Tapi yang tidak terliterasi, Krediwan _ sama aja diklik. Dan untuk Indonesia, angka 20-30% yang tidak terliterasi tadi sangat tinggi Pak ya? Sangat untuk tinggi. Indonesia ya? Sangat tinggi. Ya kita anggap aja misalnya kalau literasi keuangan itu jumlah penduduk dewasa kita itu kan kurang lebih sekarang 190 juta. Ya, 190 juta ya. Kan? Kalau literasi indeks kita, inklusi keuangan kita, itu berarti 90%. 90 kalau 200 berarti berapa ya? Sekitar 180 ya. Juta. Itu kan inklusi. Literasinya kurangin 20%. Ya kan berarti ada 40-an juta. 40-an juta orang banyak itu. Banyak kalau 40 juta itu kalau dikali pinjam 1 juta aja ada 40 triliun. Ada 40 triliun. Dan luar itu biasa. Pinjamannya kan pendek-pendek, sebulan, 2 bulan. Kalau sebulannya 40 triliun, setahun ya bisa hampir 500 triliun. Nah ini memang isu yang sangat fundamental, literasi keuangan. Jadi kami nggak pernah lelah, kami akan terus juga untuk
mengajak ya berbagai komponen masyarakat untuk meningkatkan literasi. Kami baru kemarin ke Universitas Jambi, ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan hari ini juga terima kasih diterima di Tribun dalam rangka apa? Dalam rangka mengharapkan masyarakat Jambi, Tribuners paling tidak itu menjadi lebih teredukasi, menjadi lebih bijak, menjadi lebih cerdas. Ya, kalau pinjaman itu kan tujuannya untuk membantu kita menyelesaikan solusi atau masalah yang kita hadapi sekarang. Kalau ternyata pinjol ilegal itu 99% pinjam di pinjol ilegal itu masalah kita menjadi lebih besar, lebih berat, lebih kompleks dan lebih stres. Bukan selesai Pak ya masalahnya. Menambah masalah baru. Kita cuma menyelesaikan masalah itu hitungannya. Cuma 1 hari aja. 1 hari ada uang masuk. Setelah itu langsung diingatin, kamu jangan lupa ya. 5 hari lagi siapkan dana untuk balikin 70%-nya dari mana itu. Kurang lebih begitulah. Nah, jadi memang dengan banyak masyarakat yang literasinya masih kurang, itu menjadi PR kita. Dan kita juga melihat ya ini bukan pekerjaan ya singkat lah. Kerjaan 1 malam beres, tapi perlu maraton. Ya kan, dan kami juga terus-menerus ya di Krediwan maupun saya juga selaku ketua bidang humas di AFPI Pak ya. AFPI, kita terus keliling. Nah kalau hari ini sebenarnya yang datang ke Jambi ini Krediwan. Nanti kami juga akan set lagi yang datang ke sini asosiasi. Asosiasinya. Asosiasi akan datang. Pak Gus, menarik sekali Pak Gus. Tribuners, kita masuk ke Krediwannya ini, ya kan? Soal Krediwan. Mungkin bisa cerita Pak Gus. Sejak berdiri kapan, kemudian perjalanan sampai sekarang seperti apa? Silakan Pak Gus. Kalau Krediwan itu berdiri 2019. Beroperasi tahun 2020. Dan mendapatkan izin OJK ya 2020 beroperasi. Kita sempat memahami, mempelajari market Indonesia cukup lama. 2023 kita tancap gas lah. 2023 ya. Lumayan Pak ya, lama persiapan. Jadi kita tancap gas, pemahaman tentang perilaku masyarakat, ya kan, trial, dan kita juga kan harus cari lender, cari institusi keuangan ataupun lembaga usaha yang lain yang mau masuk sebagai lender. Jadi karena kalau di Krediwan ini kan modelnya model Pindar ini, kita ini seperti biro jodoh, mempertemukan antara pemilik dana itu lender, perbankan bisa dengan atau si peminjam ya, dengan si yang membutuhkan dana. Kami ini biro jodoh aja, cocok, fasilitator. Itu yang kita lakukan. Nah, konsolidasi untuk mencari lender, terus mengupgrade kualitas dari platform. Ini kan Krediwan namanya platform. Kalau platform ini ditipiskan, ini cuma kertas saja, kertas izin, supaya dia punya kehandalan. Kami harus kerjasama dengan IKYC. Kami harus terakses dengan Dukcapil. Kami terakses dengan Dukcapil yang liveness. Supaya apa? Supaya tidak bisa diterobos oleh penipu, fraudster. Ya. Itu menggunakan macam-macam sekarang model deepfake ya. Orang bisa terobos, menyamar, masuk dan disetujui. Nah, kami sekarang sudah harus menggunakan teknologi terakses dengan data Dukcapil, liveness, jadi orang tuh sampai harus goyang gitu. Kemudian kami harus bekerja sama kurang lebih dengan 7 lembaga credit scoring, credit scoring yang konvensional atau kredit biru, maupun dengan alternatif credit scoring. Jadi alternatif credit scoring itu banyak tuh, Mas Yusuf. Ada yang berbasis data sosial media. Saya bisa melihat misalnya si A masukkan data NIK-nya, beberapa data yang lain. Saya tahu profil sosial medianya, medsosnya ya. Siapa, apakah temannya itu qualified person atau enggak? Betul. Apakah ada orang-orang yang menjadi masalah di masyarakat atau enggak? Bisa di ini. Kemudian berapa banyak keaktifannya?
dia di sosial media itu satu hari berapa jam. Bisa kebaca semua kan? Ya, terbaca semua ya. Terus apa konten yang dia lihat sampai ke situ ya? Sampai ke situ. Bisa kita dapatkan sampai sana. Itu namanya alternatif credit scoring. Jadi saya menganalisa, menyetujui orang itu bukan cuma ngelihat kalau keuangan itu kan 5C. Capacity, ya kan, kemudian kolateral, kemudian karakter, bukan cuma itu, tapi kita juga lihat sosial medianya. Dan juga ada lagi credit scoring yang kami itu gunakan yang melihat scoring dari gadgetnya. Di gadget kita ini ada data puluhan ribu data. Ya nggak usah pakai 80 ribu data, pakai 10-15 data aja sebenarnya udah kepotret orang. Ya kan, berapa jam dia menggunakan handphonenya. Kemudian pada jam berapa dia aktif. Kalau dia aktifnya malam, berarti dia aktif malam, dia nggak aktif pagi. Ya. Karena dia pasti tidur paginya kan. Kalau dia aktif malam, aktif pagi, berarti zombie nih. Nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur kan, nggak produktif. Gitu. Banyak. Kemudian kalau dia mengaku bekerja, misalnya bekerja di Tribun, rumahnya misalnya di Buluran, ya kan, harusnya minimum 5 hari seminggu ada traffic bolak-balik. Iya, bolak-balik ya, ketahuan. Dan itu kelihatan rekornya. Nah, itu kan data-data. Berarti dia betul kerja. Dia betul kerja, dia nggak fiktif. Betul. Nggak mungkin, orang bilang gini kan bisa aja orang bohong. Nggak mungkin. Orang mau bohong, mau pinjam uang 1 juta, merekayasa datanya sampai 3 bulan. Betul. Iya kan? Dia bolak-balik dulu 3 bulan gitu kan, supaya aman nih kita. Mau dapat cuma 2 juta aja lah misalnya kan. Nggak make sense. Nah, ada juga credit scoring yang menggunakan data. Kami kerjasama juga dengan telco. Dari beri saya nomor, telepon ya. Beri saya nomor, misalnya Mas Yoso. Saya tahu grade-nya, grade scoring-nya. Grade scoring-nya dari mana? Udah nomornya dipakai berapa tahun? Kalau nomornya udah lebih dari 2 tahun, resikonya. Kalau yang 10 tahun atau nomornya sangat sedikit, itu resikonya ada rendah sekali. Tapi kalau nomornya yang dipakai untuk mengajukan pinjaman, itu baru seminggu, resikonya tinggi. Langsung ke profile. Terus dari belanja bulanannya itu kelihatan. Ketahuan semua ya. Dan itu menyiapkan itu tadi butuh waktu. Ini namanya capacity platformnya di upgrade, credit scoring. Kemudian kami juga pakai tanda tangan digital. Kemudian kami juga pakai yang lain itu pembayaran. Pembayarannya kan juga digital, pakai virtual account. Ya kan, bisa juga pakai payment gateway. Itu semua di setup supaya handal, dan kehandalan inilah yang menguji kami ke tingkat competitiveness Credit One dibandingkan yang lain. Jadi kami sebenarnya mensurvei, melihat pesaing kami bagaimana, lalu kami buat supaya Credit One ini menjadi satu platform yang handal. Sama-sama kita, sama-sama ketersediaan teknologinya sama, tapi meramunya itu beda-beda. Nah, pada prinsipnya Credit One itu 24/7. Orang bisa akses aplikasi kami 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi tadi 2019 dirintis, 2023. Lalu 2023 kami melakukan rebranding. Tadinya kita ini 360 Credit. Oh, namanya apa ya? 360 Credit. Kenapa berubah jadi Credit One, Pak? Nah, salah satunya kami ingin lebih customer centric daripada product centric. Kalau product centric itu produk gua ini, ya kan, suka atau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau konsumen centric, lebih mau mendengarkan. Kebutuhan dari pengguna kita, konsumen kita kan banyak. Ada yang mengharapkan ya macam-macam lah. Saya lagi dalam kesulitan bayar, saya ingin ada keringanan restrukturisasi. Kalau dulu template jawabannya nggak bisa. Kalau sekarang kita buka custom, tapi kita juga menghindari, dan kita punya alat juga untuk mendeteksi apakah orang ini jadi moral hazard, memanfaatkan kesempatan supaya nggak bayar. Nah, itu kita juga punya teknologinya lah. Nah, intinya gitu dari Credit One, dan kami juga memperkuat kontak center. Kontak center kami itu kami perkuat.
Dan kami rasanya di industri pindar itu kalau di survei rasanya Krediwan ini masuk top 3 lah. Yang punya contact center yang responsif. Yang bukan hanya jawaban robo dan template, tapi jawaban yang memberikan panduan, memberikan solusi kepada kami punya pengguna. Artinya dari yang dijelaskan Pak Kus tadi sekaligus menjelaskan juga perbedaan Krediwan dengan platform-platform keunggulan-keunggulannya. Oke, Pak Kus, Tribuners, saya sudah diingetin oleh teman-teman, waktu kita sudah hampir habis. Saya ada challenge, Pak Kus. Sebenarnya banyak yang mau ditanya, cuma karena waktu mungkin next time kita bisa ngobrol lagi. Siap. Ada challenge dalam 1 menit, Pak Kus mungkin bisa menjelaskan secara singkat 1 menit manfaat pindar terutama di Krediwan. Silakan Pak Kus. Ya terutama untuk Tribuners, masyarakat Jambi ya. Jambi ya harus, ini kami sudah sampai di sini difasilitasi oleh Tribun News ya. Harusnya masyarakat Jambi semakin terbuka wawasannya, melihat pinjaman daring ini sebagai alternatif akses. Jadi kita itu sebagai emergency, boleh di-download, tapi tidak wajib dan tidak harus dipakai. Karena apa? Setiap manusia dalam life cycle-nya itu pasti ada masa krisis. Hampir semua orang ada masa krisis. Misalnya gini, anak mau sekolah, tiba-tiba ada istri sakit, ya kan? Orang tua juga ada masalah. Itu kan kompleks tuh. Kadang-kadang kita perlu yang namanya bridging. Nah, bridging ini itu harus, selama kita punya income untuk mengcover bridging itu, kita nggak perlu ragu, kita punya alternatif solusi seperti Krediwan, itu bisa dipakai. Tapi dipakainya jangan untuk keperluan yang impulsif. Ya, jangan cuma untuk keperluan lifestyle yang tidak ada manfaat yang produktif dan positif, ya kan? Kita hindari. Tapi download ya, registrasi digunakan hanya untuk emergensi. Karena ketika emergensi itu kita mau mulai download lagi, registrasi lagi, itu biasanya prosesnya lama, ya kan gitu. Nah, sekali lagi jangan sampai digunakan untuk sekedar memenuhi keinginan. Kedua, gunakan tapi harus punya sumber income untuk mengembalikan pembayaran. Karena hutang itu harus dibayar, mau agama apapun hutang itu harus dibayar. Kemudian yang lain, ya gunakan platform seperti Krediwan yang punya contact center yang responsif dan humanis juga. Ya, kita juga mengedukasi tenaga penagih kami untuk menagih secara manusiawi, beretika, dan tetap menempatkan pengguna kami itu sebagai pelanggan. Kalau pelanggan itu kalau buat kita usaha harus dipuaskan kan gitu ini, harus disenangkan. Itu ini. Dan yang lain, kalau sampai terjadi pinjaman keterlambatan, jangan lari. Dan jangan gali lubang tutup lubang. Ya pinjam kan? Lagi tempat lain tutup. Pinjam, itu biasanya menjadi lingkaran setan. Ya, nggak ada ujungnya, nggak ada selesai. Jadi kalau misalnya pinjam, ada masalah, nggak punya kemampuan bayar, terbuka saja, sampaikan. Saya kondisinya begini, income-nya menurun atau income-nya hilang atau usaha lagi turun, sampaikan dengan transparan, minta ada keringanan. Tapi sampaikan hal yang faktual, karena kami juga punya alat analisa teknologi melihat ya, untuk melihat betul nggak ini, apa itu betul atau tidak. Ya. Oke. Closingnya adalah pinjamlah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian ukur kemampuan membayarnya. Kemudian jangan ke pinjol ilegal, tapi ke pindar yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Gunakan Krediwan. Krediwan itu jangan lupa itu. Jadikan Krediwan sebagai kawan. Oke, bukan lawan. Terima kasih Pak Kus. Sehat-sehat selalu. Semoga sukses Krediwan dan Tribuners, kita berjumpa lagi dalam acara Mojok Podcast berikutnya. Saya Yosef Mulyawan, Pak Kus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Tribuners. Ya, sukses, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.